warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai Susanti. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mereview tugas Bank LKS. Di sini materi yang akan saya jelaskan yaitu dana pensiun syariah. Apa itu dana pensiun syariah? Suatu badan hukum yang mengelola serta menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi, dana pensiun syariah adalah uang pensiun yang dikelola secara syariah. Dana pensiun tersebut terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Apa itu keuangan DPLK? Dana pensiun yang dibentuk dan dikelola oleh bank, perusahaan asuransi atau lembaga keuangan lainnya. Program pensiun tersebut diselenggarakan dengan jumlah iuran yang pasti. Yang kedua yaitu dana pensiun pembeli pekerja. Di sini jenis dana pensiun tersebut yaitu merupakan kerja yang iuran hanya dari pemberi kerja saja. Pelajaran tersebut hanya berdasarkan dari rumus yang telah ditentukan dari perhitungan keuntungan perusahaan atau memberi kerja. Yang kedua yaitu modal ventura syariah. Apa di situ modal ventura syariah? Yaitu sesuatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan, pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu. Maksudnya jangka waktu tertentu itu bersifat sementara. Modal ventura juga merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan yang diberi modal sering disebut sebagai investee, sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberi dana disebut sebagai venture kapitalitas atau pihak investor. Yang ketiga yaitu perusahaan pembiayaan syariah. Apa di sini perusahaan pembiayaan syariah? Pada tahun 2006 Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan nomor 84 atau PMK 012/2020. Keuangan mengeluarkan peraturan di mana di sini terkait dengan perusahaan pembiayaan syariah untuk memberikan kerangka hukum yang memadai dalam menjalankan aktivitasnya. Dan pada tahun 2027 tersebut, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal BAPEPAM dan Lembaga Keuangan pengeluaran dua peraturannya, yaitu peraturan digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat yaitu penggadaian syariah. Penggadaian syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai, yang kalau dalam kitabnya itu rohan, kitab fi ahkamir rohan. Dan pembiayaan, adapun akad utama yang digunakan pada produk penggadaian syariah adalah akad rohan sebagai jaminan utang dalam bentuk rohan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu murtahin, marhun, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Nah, rohan di sini itu ada akadnya, ada murtahin dan juga ada marhun. Dalam kitab itu disebutkan murtahin dan juga marhun. Yang kelima yaitu lembaga pengelolaan zakat dan wakaf.
pasca disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka ada dua bentuk lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat LAZ. Yang pertama itu Amil Zakat Nasional Baznas. Terus yang kedua itu Amil Zakat yang LAZ. Gitu. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah ditetapkan bahwasanya Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk dimajukan yang mengembangkan perwakafan nasional. Dan di sini yang terakhir yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Apa itu Koperasi Jasa Keuangan Syariah? Di sini Koperasi Jasa Keuangan Syariah disingkat sebagai KJKS. Yaitu adalah lembaga keuangan mikro di Indonesia. KJKS pada dasar pengembangan dari konsep ekonomi Islam yang disebut syariah, terutama pada lembaga keuangan merupakan lembaga berbadan hukum yang menjalankan operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah tersebut. Terus yang kedua yaitu menjadi salah satu lembaga keuangan yang merintis pembiayaan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, koperasi ini secara sosiologis disebut Baitul Mal wa Tamwil, disingkat dengan BMT. Sama dengan UJKS, Unit Jasa Keuangan Syariah, yang juga berhak di bidang simpanan, investasi dan pembiayaan yang juga dengan pola bagi hasil. Terus yang terakhir di situ, selain bergerak pada bidang-bidang itu, fungsi lain dari KJKS juga turut sebagai pengaturan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Mungkin hanya itu dari saya. Akhirul kalam, semoga barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.